Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya kepada kita, di mana sangat besar anugerah yang Dia limpahkan kepada kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya, yaitu keimanan keislaman kita, yang mana ini adalah nikmat yang sangat besar yang tiada taranya. Di samping nikmat-nikmat kecil, yaitu kesehatan kita, harta, lingkungan tempat tinggal kita yang nyaman, yang enak, yang tidak ada huru-hara, tidak bencana, tidak perang, tidak sakit, itu nikmat kecil. Baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, kita syukuri dengan beramal, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takut kepadanya, dengan berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat, dalam mengisi waktu-waktu kita hiasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bersyukur apa? Caranya bersyukur itu beramal. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah hai keluarga Daud sebagai tanda rasa syukur kalian, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Sedikit yang mau bersyukur. Seperti kemarin temannya Mbak ini, temannya Mbak itu, pas habis upacara 17-an nggak pulang, dolen goncengan lanang wedok, laki-laki perempuan 2, 1 motor goncengan. Teman-temannya Mbak yang itu namanya nggak bersyukur. Istilahnya pacaran. Pacaran itu namanya nggak melakukan perintah atau melanggar larangan. Nah, bersyukur itu dengan beramal. Beramal itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu caranya bersyukur begitu. Balik lagi ke beberapa orang yang sempat terpapar isoman. Habis disembuhkan Allah, ngomong ke saya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya oleh Allah untuk hidup. Diberi kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya. Yang pertama, diberi kesempatan untuk lahir, dilahirkan di dunia. Terus hampir mati, karena terpapar itu sudah menganggap dirinya sudah hampir mati. Kok diberi hidup lagi, diberi kesembuhan oleh Allah? Bersyukur. Nah, caranya dengan begitu, dengan lebih menjadikan diri kita itu berkualitas. Kualitas ilmunya, kualitas perbuatannya, kualitas sikapnya. Seperti nyanyi-nyanyi yang sering disampaikan itu. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak bersesalan. Tukar sikap kita yang merugikan itu diganti semua dengan sikap yang baik-baik, sikap yang menguntungkan. Untung yang apanya? Ya untung yang akhiratnya, bukan sekedar untung duniawinya saja. Bukan dielem orang, dipuji orang, bukan karena sungkan, takut kepada orang, enggak. Beramal, bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah itu ya karena Allah, bukan karena sungkan manusia atau bukan karena ingin dipuji manusia. Nah, itu namanya bersyukur. Kalau orang lain tidak bersyukurnya itu lebih parah lagi. Ada yang sampai menolak dakwahnya Rasul.
seperti digambarkan di surat Yasin ayat 3 yang dulu-dulu disampaikan, atau di tema yang kemarin surat Yasin ayat 13 sampai 17 disampaikan banyak informasi tentang orang yang menolak, atau nanti ada informasi lagi di ayat yang ke-18-an dan seterusnya sampai merajam. Apa merajam itu? Membunuh Rasul, mengancam membunuh Rasul dengan dirajam. Rajam itu kalau orang yang zina muhson sudah bersuami atau sudah beristri melakukan zina, hukumannya ditanam di tanah sak gini, terus dilempari kerikil besar atau batu kecil di kepalanya, di mana itu sampai meninggal. Itu namanya dirajam. Nah, Rasul yang menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah itu diancam oleh umatnya yang mokong-mokong itu dengan merajam. Konek enggak meneng, konek enggak leren untuk berdakwah begitu itu tak rajam. Sampai begitu. Nah, tadi saya jamaah sholat asar di sebuah masjid, pesertanya 3, imam 1, jamaah makmum laki-lakinya 1, makmum perempuannya 1. Sambil menunggu qomat itu, makmum laki-laki ngomong ke imamnya, ke seseorang yang mau jadi imam nantinya setelah qomat jadi imam. Padahal sholat jamaah itu enteng loh Pak, tapi kok ya abot ya, dia bilang begitu. Nah, terus saya sampaikan, saya komentari, maka berbahagialah bagi kita yang mendapatkan taufik, ditolong oleh Allah, dientengkan melangkah ke masjid untuk berjamaah, sholat berjamaah itu suatu hal yang kadang-kadang orang merasa berat, tapi kita merasa ringan. Kenapa kita merasa ringan? Karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong untuk berbuat kebaikan. Nah, itu bersyukur. Kembali lagi caranya bersyukur dengan beramal.